kawan, belakangan ini banyak pertanyaan karena memang sudah akhir tahun penyerapan, dan di akhir tahun ini pas kebetulan proses migrasi katalog LKPP versi 5 ke versi 6 ini banyak menimbulkan dinamika yang sangat variatif, dan belakangan pertanyaan yang sering ke saya adalah transaksi tidak bisa gitu. Di banyak VT seperti Bang Samsul Ramli, terus kemudian juga teman-teman di LKPP dan juga dari LKPP sendiri sudah sering mensosialisasikan hal ini, yaitu keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP nomor 10 tahun 2024 tentang penonaktifan katalog elektronik versi 5. Ini jangan tekstual dilihat dari judulnya ya. Jadi yang dinonaktifkan ini adalah katalog versi 5, tentunya ini ada bagian-bagiannya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi tahap 1 ini adalah yang dinonaktifkan adalah etalase lokal dan sektoral yang nggak ada transaksi ya. Kemudian etalase lokal dan sektoral yang nggak ada produknya, itu sudah pasti hilang. Itu sudah dari Oktober lalu. Nah, yang Desember ini yang dinonaktifkan itu hanya katalog lokal saja yang memiliki riwayat transaksi yang redundant dengan yang diinisiasi LKPP. Jadi dirasa tidak diperlukan. Nah, ini yang juga justru menjadi jawaban dan sekaligus solusi. Perlu kami sampaikan bagi teman-teman, apalagi yang dari pemerintah daerah ya, pemerintah daerah yang selama ini punya langganan beli katalog di katalog lokal ya. Kalau nama etalasenya itu kurang lebih mirip dengan yang diinisiasi LKPP, maka bulan November kemarin itu hilang, nggak ada ya. Tapi yang tidak diinisiasi LKPP nggak tetap ada. Jadi di keputusan Deputi itu ada 21 ya. Jadi alat dan mesin pertanian, alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, belanja media, benih hortikultura, benih tanaman pangan, benih-benih ya, beton dedimik, beton precast, hewan ternak, jasa keamanan, jasa kebersihan, jasa pengolahan sampah, makanan minuman, mamin ya. Tadi belakangan sering ditanya mamin sama jasa kebersihan keamanan nih. Pasti nggak ada karena yang kalau itu di katalog lokal ya nggak ada ya. Pakaian dinas ya, seragam sekolah, servis kendaraan hilang itu kalau katalog lokal, karena di LKPP ada ya, yang diinisiasi oleh LKPP katalog nasional. Jadi belinya di katalog nasional atau di provinsi. Nah, ini kemudian yang tahap 3 nanti Desember itu adalah penonaktifan untuk seluruh etalase nasional, lokal dan sektoral yang masih tayang, kecuali etalase produk yang belum bisa difasilitasi oleh versi 6. Jadi kalau nama etalasenya itu belum bisa difasilitasi versi 6 itu masih ada. Jadi katalog versi 5 ini apakah benar-benar di cut off? Sejujurnya dari sisi keputusan Deputi nomor 10 ini jelas mengatakan ya tidak ya. Walaupun secara realitanya susah transaksi ya. Saya sendiri juga ngalami, mungkin ya karena banyak faktor ya, tapi yang pasti kenyataannya memang ya yang di versi 5 ini ya mungkin karena proses migrasi ya, mungkin server tidak kuat atau bagaimana lah ya. Ya pasti ada kendala. Tapi saya kira sih kalau memang keputusan dari migrasi ini sudah selesai di cut off tanggal 22 Desember nanti itu ya, itu proses migrasi mestinya sudah mulai berkurang, maka katalog versi 5 masih bisa digunakan. Intinya katalog versi 5 itu bisa digunakan untuk apa? Yang sektoral. Yang sektoral di sini malah di keputusan itu tidak terlalu diutik-utik loh Bapak Ibu ya, katalog sektoral itu ya. Jadi teman-teman yang punya katalog sektoral sepertinya masih bisa bertransaksi ya di katalog versi 5 di tahun 2025 nanti, dan sekarang pun ya, di sekarang maupun nanti itu ya teman-teman yang di kementerian lembaga yang pengguna APBN ya biasanya ya itu bisa transaksi tetap itu ya, bahkan nanti di 2025 ya bisa transaksi
bertransaksi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah ya, kenapa kok Anda tidak bisa menggunakan katalog versi 6? Karena yang bisa menggunakan katalog versi 6 itu yang di piloting ya, sesuai keputusan Kepala LKPP nomor 269 2024 tentang penetapan kementerian, lembaga, pemerintah daerah ya untuk melaksanakan piloting. Jadi yang di piloting saja sejauh ini yang bisa menggunakan katalog versi 6 itu sepanjang yang saya tahu ada 28. Sejauh ini belum dirubah. Jadi hanya 28 ini saja yang bisa bertransaksi di katalog versi 6 sekarang. Sekarang pun kabarnya sudah bisa ya. Sambil terus dilakukan perbaikan seperti di video sebelumnya saya memberikan masukan dua masukan, yaitu fitur cetak spesifikasi teknis dan fitur cetak surat kontrak surat pesanan yang dilengkapi dengan klausul yang dibedakan jadi 3 bagian, yaitu surat pesanan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Nah, jadi hanya yang di piloting yang bisa katalog versi 6 lah, yang nggak di piloting piye nasibnya ya, katalog versi 5 ya. Loh Pak, tapi kan nggak ada loh, kan nggak ada kan di katalog lokal, di katalog sektoral ada, di katalog provinsi ada. Ya, di katalog nasional pasti ada. Ya, pasti ada. Jadi secara teori ya, itu aplikasinya masih bisa digunakan. Sejujurnya masih bisa digunakan ya. Walaupun memang harus penuh dengan perjuangan ya, penuh dengan perjuangan. Tapi pastinya masih bisa digunakan bahkan untuk tahun 2025 nanti. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan ya. Kalau rekan-rekan tidak bisa menggunakan katalog versi 6 itu ya karena instansi Anda tidak masuk piloting, karena ada hanya 28 instansi saja yang di piloting di katalog versi 6. Kemudian kalau yang tidak di piloting bagaimana? Ya gunakan katalog sektoral atau katalog provinsi. Katalog provinsi, tapi provinsi yang tidak masuk dalam etalase yang punya LKPP ya, yaitu di 21 etalase tadi ya. Dan yang pasti intinya adalah yang tidak masuk piloting belanjanya lewat katalog sektoral atau katalog nasional. Yang punya provinsi itu masuk katalog lokal kan. Itu kalau nama etalasenya itu mirip dengan yang diinisiasi LKPP itu pasti ditutup ya. Jadi suruh Anda itu belinya di katalog nasional. Nah, seperti ini yang belakangan ini, Pak, ini lokasinya jauh-jauh, Pak. Lawang saya misalkan Pak di kota Surabaya gitu lah ya, dicari malah masuk Mamin aja belinya di tapi loh Surabaya enggak lah. Misalkan Anda di daerah bukan ibu kota provinsi ya, kemudian Anda cari di katalog nasional ternyata Mamin yang tersedia, katakanlah yang dekat-dekat yang Anda kenal ya di situlah ya, ternyata jauh gitu Pak, bagaimana? Nah, itu tergantung dari identifikasi kebutuhan. Kalau nilainya tidak terlalu besar ya bisa lakukan pengadaan langsung atau pertimbangkan toko daring. Nah, kalau misalkan tempatnya terlalu jauh, bagaimanapun ya rekan-rekan semuanya ya, kalau itu berupa jasa itu memang layak dipertimbangkan. Tapi kalau itu berupa barang, saya pikir nggak terlalu masalah kan. Nanti kita beli online shop ya biasa aja tuh. Beli dari misalkan saya tinggal di Bandung, saya beli dari Jakarta ya nggak apa-apa tuh ya. Yang penting kan itu biasa aja belanja online shop. Jadi jangan selalu berpikir nah kadang-kadang yang jadi masalah itu kalau makan minum. Nah itu masa ya kan saya di Bandung beli makan minumnya di Jakarta lah, selak mambu Pak ya. Nah itu layak untuk dicari. Kalau makan minum saya kira lebih enak toko daring kalau misalkan itu tidak tersedia di katalog nasionalnya yang diinisiasi LKPP gitu ya. Jadi itu poin-poin pentingnya rekan-rekan semuanya. Yang pertama poin pentingnya adalah katalog yang bisa digunakan versi 6, yang bisa pakai versi 6 adalah hanya yang di piloting saja. Yang tidak disebutkan dalam piloting, maka sampai sejauh ini tidak bisa ya menggunakan katalog versi 6 sampai 2025. Nah, yang tidak di piloting tetaplah nanti di 2025 menggunakan katalog versi 5. Itu pun di katalog nasional dan sektoral. Jadi itu kurang lebih informasi saya tahu. Jika informasi saya salah, koreksi, tolong dikoreksi ya. Nanti akan saya berikan koreksi yang benar ya. Oke, sukses selalu.